Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Sabrani Ali Habsi, NIM 1209 2021 010036. Dan saya Salahuddin, NIM 12092021010064. Dosen pengampu Ibu Dina Liana, SPD MPD. Di sini kami menjelaskan tugas kami yang berjudul Manusia dan Tanggung Jawab. Definisi tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab kepada keluarga. 2. Tanggung jawab kepada masyarakat. 3. Tanggung jawab kepada bangsa atau negara. 4. Tanggung jawab kepada Tuhan. Pengabdian. Pengabdian adalah perbuatan manusia baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua dilakukan secara ikhlas. Pengabdian pada dasarnya adalah rasa tanggung jawab. Kesadaran dan pengorbanan. Kesadaran berasal dari kata sadar, artinya tahu, mengerti, ingat, terbuka hati atau pikirannya untuk berbuat sesuai dengan kata hatinya. Pengorbanan berasal dari kata korban, artinya berikan secara ikhlas, harta benda, waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin nyawa, demi cintanya atau ikatannya dengan sesuatu atau demi kesetiaan, kebenaran. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia dibebani tanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Menurut kesadaran individu untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya sebagai manusia. Kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia sebagai makhluk sosial. Setiap tingkah laku dan perbuatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap tingkah laku dan perbuatan kita terikat oleh norma-norma yang dibuat oleh negara. Kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Setiap tindakan kita mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan jika tidak lepas dari hukum Tuhan. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, satu ikatan, dan semua dilakukan dengan ikhlas. Pengabdian pada hakikatnya adil tanggung jawab. Macam-macam pengabdian. Yang pertama, pengabdian terhadap agama. Kedua, pengabdian terhadap bangsa dan negara. Pengorbanan. Pengorbanan berasal dari kata korban atau kurban, yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Dengan demikian, kebaktian bersifat ikhlas dan tanpa pamrih. Suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus dan ikhlas. Pengorbanan dalam arti pemberian sebagai tanda kebaktian tanpa pamrih seperti dirasakan bila kita membaca atau mendengarkan khotbah agama. Dari kisah para tokoh agama, manusia memperoleh tauladan dan bagaimana mestinya wajib berkorban. Pengabdian
lebih kepada perbuatan, sedangkan pengorbanan lebih banyak menunjuk kepada materi, harta benda, pikiran, perasaan, bahkan jiwa. Demikian kami, semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini saja kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.